Action. Baik, ini adalah kita hari ini Hari Anak Sedunia. Jadi tentunya kita harus menjaga peradaban dunia dari manusia ya, dari semenjak anak-anak itu sendiri sampai berkembang, dan peradaban dunia itu terus akan terjaga dan terlestarikannya. Kita mau tanya langsung pada anak-anak sedunia, khususnya anak-anak di Indonesia dan Aceh pada dasarnya gitu. Baik. Jadi anak-anak Indonesia perlu dilestarikan dengan berbagai guru, pendidikan, dan orang tuanya secara berkembang peradaban dunia. Ya, ini jawabannya adalah anak-anak perlu dilestarikan, perlu dijaga tentang manusia itu sendiri, baik di rumah tangga orang tua dan juga di luar arealnya dia bermain dan bersama-sama dalam belajar. Tentunya adalah perlu diberdayakan untuk peradaban dunia. Oke, mungkin ada lagi yang mau dikemukakan jeda. Kita sekarang mendengarkan wawancara dengan anak sedunia, menanyakan sesuatu seperti kekerasan dalam rumah tangga. Adi maunya anak bagaimana itu nanti waktu kita tanyakan, mungkin dia menjawabnya, kita dengar jawabannya. Ya, bagaimana kalau orang tua membuat ataupun keluarga di rumah adanya kekerasan? Bagaimana tanggapan Anda kekerasan dalam rumah tangga gitu? Kekerasan pada anak sebaiknya tidak dilakukan karena anak adalah nanti masa depannya dunia. Jika dilakukan kekerasan, mental anak akan terkena dan mungkin anak akan sedih atau merasa tertekan jiwanya gitu ya. Mestinya dijaga, dipapa, difasilitasi ya, dengan baik terus berkembang ya, tumbuh berkembang dengan baik, akal sehat ya. Oke, baik. Nah, jeda. Ya baik, sekarang juga kita tanyakan wawancaranya dengan teman lega yang lain bahwa bagaimana perasaan Anda yang terjadi biasanya kekerasan di lembaga pendidikan, baik itu di pesantren misalnya, di balai pengajian, dan di sekolah, sesama teman dan sebagainya. Bagaimana perasaan Anda kalau begitu kejadiannya? Kita sebagai guru ataupun teman tidak boleh saling membuli karena saling membuli dapat menyebabkan kekerasan dan juga membawa akal yang tidak sehat. Ya, itulah karena di lembaga pendidikan itu adanya guru, adanya ustadz dan ustazah, dan juga adanya orang yang mengawal. Tentunya kita adalah perlu controlling di sana, perlu adanya bimbingan konseling, dan juga kita saling bahu membahu, saling menjaga sama teman. Makanya yang terjadi bully di sana, karena bully itulah suatu kekerasan di awal kekerasan, nanti timbulnya fitnah. Akhirnya timbulnya pembunuhan dan kekerasan itu sendiri. Dan juga anak itu sendiri adalah perlu adanya akhlakul karimah. Dengan akhlaknya yang baik, dengan sopan, santun, adab yang ada, baik dari pelajaran maupun dia melihat orang-orang tuanya yang baik, menjadi contoh teladannya, terus dia mengamalkannya dalam lembaga pendidikan. Akhirnya tidak terjadi yang namanya bully, yang terjadinya kekerasan, dan sebagainya. Baik, ya. Nampak sana, nampak ke anak tuh. Nah, baik, sekarang kita lihat wawancaranya tentang Hari Anak Dunia. Yang kita tanyakan yaitu yang dinamika terjadi sekarang ini banyak bully terhadap satu teman dengan teman lain, baik di lembaga pendidikan, di luar area pendidikan, dan saling dendam, akhirnya ada perkelahian dan kekerasan yang tidak baik. Nah, inilah bullynya ini yang perlu ditanggulangi, diberinya akhlakul karimah, dibimbing, diarahkan. Nah, baik, mungkin kita mau tanya bagaimana contoh bully yang membawa kekerasan kepada anak gitu. Contoh bully yang paling umum tuh kayak teman-teman tuh panggil atau jelek-jelekan nama orang tua mereka. Jadi marah, jadi menimbulkan perkelahian. Ya, itulah karena bullynya itu di awalnya yaitu karena memanggil nama-nama sembarang kepada temannya, nama ayahnya dijelek-jelekin, akhirnya memalukan dengan teman yang lain, terus dia nanti balas lagi, terus balas-balasnya itu dendam, akhirnya terjadilah bully, terjadilah kekerasan di luar sana, ya, akhirnya terjadi kekerasan dan perkelahian yang sengit dan sebagainya. Maka hindarilah bully gitu. Nah, baik, sekarang kita wawancara yang terakhir ini yaitu tentang dianggap kekerasan, guru membuat kekerasan kepada anak didiknya, peserta didik. Padahal pada dasarnya ada guru adalah seperti kita ini semua guru yang energik dan juga memikir yang sehat demi kesuksesan anak, demi keberlanjutan pendidikan, demi dia adalah mendapat meraihkan suatu kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi ada tuduhan-tuduhan guru bahwa membuat kekerasan, padahal menegakkan kedisiplinan,
kita tanya pada anak-anak sekarang yang tulus dan ikhlas menjawabnya bagaimana. Oke, baik. Bagaimana kalau guru dibully oleh siswa dan membuat laporan kepada orang tuanya sampai diambil tindakannya oleh orang tua terhadap gurunya? Bagaimana? Guru Setuju nggak? Nggak setuju ya? Enggak. Nah, setuju guru dihukum? Enggak. Nggak setuju. Nah, kenapa nggak setuju? Karena guru punya kedisiplinan, Ya. tapi ia mengingkarinya. Ya kan? Ya. Terus dia tujuannya baik ya, membuat disiplinan. Dia ada anaknya, untuk sukses anaknya. Tapi nggak setuju dihukum guru ya. Ya, Sebenarnya bukan kekerasan yang berarti ya, untuk pembelajaran ya. Untuk supaya disiplin. untuk mengimbas ya. Sebenarnya jangan diterima imbas ya. Ya. Jangan diterima imbas. Baik. Terus pada dasarnya itu ada konsultasi ya dengan bimpen, dengan sesama guru, dan juga dilapor pada dua orang tua ya. Ya. Soalnya sudah berkali-kali diberitahukan begitu, nggak ada kepatuhan juga ya. Terus akhirnya guru mengambil sikap. Nah, cuma mengambil sikap itu ya. Jadi bukan tujuan kekerasan ya. Bukan. Terus nggak setuju ya kalau guru dihukum? Nggak setuju karena guru membuat kedisiplinan. Nah, baik. Itulah wawancara kita di sini tentang Hari Anak Sedunia ya. Hari Anak Sedunia ya. Ya, alhamdulillah kita perlu memantapkan anak sedunia, peradaban dunia tetap berlangsung dengan baik untuk menjaga alam semesta ini, yaitu menjadi khalifah-khalifah ataupun pemimpin-pemimpin yang baik mengatur dan menjaga alam semesta ini ya, sebagai manusia-manusia yang cerdas, berpikir, dan kita nanti pada akhirnya akan kembali ke akhirat kelak yang abadan abadi, yang namanya adanya surga dan adanya neraka. Ya, adanya surga, adanya neraka. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih.